Waalaikumsalam. Malam ini kita kembali sama Coach Hardy untuk di sesi keberapa ya ini? Sesi 3 ya? Sesi 3 dengan materinya cooling down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke teman-teman, malam ini kita ada materi yang mau dibawakan namanya cooling down atau cooling down dan flexibility. Mungkin sekedar remind lagi, ini termasuk format baku ya. Maksudnya format baku itu teman-teman silakan dihafalkan aja. Jadi formatnya itu ketika kita pertama kali ingin melakukan latihan, kita kan melakukan warm up dulu nih. Materi yang sebelumnya kita warm up dulu, isinya mulai dulu dengan isi jog. Isi jog boleh dilakukan 3-5 menit atau lebih dari itu boleh. Nah, itu 5-10 menit. Ini yang cooling down ya. Jadi kalau untuk warm up itu kan lari dulu ya isi jog. Habis itu disambung dengan yang namanya dynamic stretching atau active stretching ya. Kemudian kalau misalkan ada kelapangan waktu boleh disambung dengan mobility atau mobilization. Baru masuk ke latihan inti, atau kalau misalkan mau ditambahin running drills juga boleh. Nah, ini sekarang kita akan masuk materi sesudah latihan inti. Nah, jadi kita juga perlu pendinginan ya. Kalau sesudah latihan jangan langsung diem atau langsung rebah-rebahan gitu, nggak boleh. Jadi kita harus melakukan cooling down. Nah, ini fasenya sama. Kalau kita warm up, kita kan mesti jogging dulu. Jogging itu tujuannya untuk manasin suhu tubuh kita, memanaskan otot-otot kita, memanaskan sendi-sendi kita, dan juga menyiapkan heart rate supaya siap masuk di zona latihan. Nah, begitu juga dengan cooling down. Ketika kita heart rate-nya zona latihan, itu nggak bisa kita langsung diem. Dia akan turun dengan tiba-tiba, itu nggak bagus. Nah, jadi kita mesti turunkan perlahan-lahan dengan cara tetap jogging. Nah, kalau latihan-latihan atlet tuh kadang-kadang mereka kan ada tuh sesi-sesi yang intensitasnya tinggi ya, kayak misalkan interval gitu. Nah, ketika interval, mereka sama pelatihnya kan nggak boleh itu langsung rebah-rebahan duduk-duduk itu. Sebenarnya bukan pelatihnya kejam. Cuman memang heart rate itu nggak boleh langsung drop gitu. Jadi dia mesti dituruninnya pelan-pelan. Ketika warm up kita kan naikinnya perlahan-lahan tuh. Nah, ketika mau selesai latihan pun kita juga mesti turuninnya pelan-pelan, jangan cepet-cepet karena itu nanti nggak bagus buat kesehatan malahan. Nah, kemudian setelah jogging disambung dengan static stretching atau passive stretching. Nah, ini kan di sharing session yang sebelumnya kan ada pertanyaan tuh. Terus static stretching kapan, Coach? Nah, ini static stretching itu paling tepat dilakukan itu adalah pada saat sesi cooling down. Nah, apa sih bedanya? Bedanya antara dynamic stretching sama static stretching. Nah, kalau dynamic stretching mungkin teman-teman masih ingat, mungkin dynamic stretching penahanannya berapa lama? 2 detik. Benar banget tuh. Jadi penahanannya kan nggak lama ya, 2 detik paling lama. Nah, kalau untuk static stretching malah lama, 20-30 detik kita penahanannya. Nah, ini cooling down ya. Cooling down tuh manfaatnya apa sih? Yang pertama mengurangi DOMS. Jadi kadang-kadang kita kan kalau lagi latihan, terutama yang intensitas tinggi, selesai latihan kita nggak ngerasain pegel-pegel tuh. Tapi esok harinya atau sore harinya kita ngerasa badan kita pegel-pegel sakit semua. Ini karena kita nggak proper melakukan cooling down. Kemudian yang kedua fungsinya itu meningkatkan laju peredaran darah. Jadi otot itu kan sebenarnya kayak serabut kan, kayak serabut yang saling mengikat satu sama lain. Kalau misalkan kita nggak melakukan cooling down, dikhawatirkan dia berkurang elastisitasnya. Kalau udah berkurang elastisitasnya ya supply darah itu juga akan terganggu ya. Nah, kalau misalkan kita ototnya itu dielongasi atau dipanjangkan, itu sangat membantu untuk recovery kita.
Karena sebenarnya fatigue muscle, kemudian sakit-sakit yang dirasakan oleh kita itu sebenarnya karena suplai darahnya nggak lancar gitu. Suplai darah nggak lancar, kemudian ada produk-produk dari metabolisme kayak misalkan laktat dan lain sebagainya. Nah itu manfaat yang ketiga itu mempercepat pembuangan sisa metabolisme. Jadi kalau kita latihan terutama yang intensitas tinggi, kita kan ada produk namanya laktat itu kan, asam laktat. Nah itu asam laktat itu kan yang akan bikin kita nanti ada kram dan sebagainya. Kemudian tujuannya mengembalikan HR latihan menjadi HR normal. Jadi seperti yang tadi dikemukakan di awal, nggak boleh heart rate kita ketika sudah masuk di zona latihan, kemudian kita selesai tiba-tiba di-dropkan gitu, nggak boleh. Itu bisa memicu jantung juga bisa nggak bagus nantinya. Kemudian menghindari cedera tentunya ya. Karena dengan kita melakukan cooling down, otot-otot yang tadinya dia mengkerut, memanjang, ketika kita lakukan cooling down, dia akan kembali elastis. Bahkan sport science itu mengatakan yang bikin kita sehat dan baik itu sebenarnya adalah warm up dan cooling down. Belok ya Pak ya? Karena sesi latihan inti itu kadang-kadang malah memang ngerusak otot supaya mekanismenya kan gitu, dirusak dulu ototnya dengan cara latihan, nanti dia recovery sehingga ototnya lebih baik. Nah, yang justru yang bikin kita mendapatkan peningkatan performa latihan itu ketika kita konsisten dan proper melakukan warm up dan juga cooling down. Nah, ini pasif atau static stretching ya. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau dynamic stretching kemarin kan kita kan menahannya kan nggak sampai 2 detik. Kalau static stretching ini justru lama. Kalau konsep yang lama, kita justru sebelum latihan kan melakukan ini nih, passive stretching kan, penahanan lama. Biasanya orang tuh ngitung tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu justru menjadi trigger atau pemicu untuk cedera. Karena otot-ototnya belum fleksibel, belum lentur, udah dibuat penahanannya yang lama. Jadi waktu yang tepat untuk meletakkan pasif atau static stretching ini adanya di fase cooling down. Oke, manfaatnya itu tadi elongasi atau mengembalikan panjang otot. Jadi ketika kita latihan kan otot tuh kontraksi, relaksasi gitu kan, memanjang, memendek. Dia modelnya kayak serabut kalau kita analogikan seperti kalau kita menyatukan jari-jari tangan kita gitu. Menyatukan jari-jari tangan. Nah, kalau misalkan dia udah kehilangan elastisitas untuk memanjang, memendek, itu yang disebut nanti ini mekanismenya kram gitu. Oke. Manfaat yang kedua, meningkatkan laju peredaran darah untuk recovery lebih cepat. Nah, ketika kita nanti ototnya udah kita lakukan elongasi, tentu suplai darahnya bagus, itu otomatis akan meningkatkan recovery supaya lebih cepat. Kemudian dilakukan pada daerah yang datar dan permukaan yang tidak kasar. Nah, jangan melakukan di tempat yang misalkan berkerikil atau punya elevasi gitu, kemiringan gitu. Seideal mungkin lakukan di tempat yang seperti ini, atau kalau misalkan memang mau, matras itu jadi properti yang wajib ya. Kayak atlet-atlet itu kalau misalkan mereka latihan kan selalu bawa itu matras, karena mereka nanti di sesi akhir di cooling down ini mereka pakai matras untuk melakukan pendinginan. Jadi idealnya jangan di tempat yang kasar, jangan di permukaan yang ada elevasinya, cari yang tempat yang datar. Kemudian sifatnya itu penahanan gerakan tuh 20-30 detik. Boleh diulang sebanyak 2 kali. Nah, ini sebenarnya panduan umum ya. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan ini lebih banyak karena ada kelapangan waktu, itu lebih bagus. Ini ada cerita waktu itu di Saraga,
ada seorang kawan ya, dia melakukan static stretching tuh lama sekali ya, penahanannya lebih dari 1 menit, dilakukan pada saat dia warm up. Nah itu akibatnya dia justru loss ya, ototnya itu kehilangan elastisitas, dia malah kayak lumpuh gitu, tiba-tiba lemes, akhirnya dibawa ke UGD di Boromius. Jadi hati-hati meletakkan static stretching ini sebaiknya di cooling down, bukan di warm up. Ini beberapa gerakan dasar. Jadi asumsinya adalah teman-teman nggak punya banyak waktu seperti orang-orang yang memang punya profesi sebagai atlet gitu ya. Ini disusun oleh Sport Science, Pocari Sport Science, Pocari Sweat Sport Science. Ini materi yang diberikan untuk di kelas safe running dan juga dipakai untuk sertifikasi pelatih ya. Jadi pelatih ini memang menggunakan format ini rata-rata untuk cooling down-nya. Kita akan bahas dulu semuanya baru nanti praktek ya. Teman-teman kalau mau praktek boleh disiapin matras ya, atau di tempat yang empuk gitu, jangan yang keras. Karena kita nanti akan ada pembebanan juga di punggung ya, di tulang belakang. Oke, ini gerakan pertama. Ini namanya figure 4 stretch. Nah, ini sasarannya di mana? Sasarannya adalah kita melakukan peregangan pada hip internal rotator atau paha dalam. Nanti kerasanya di bagian dekat-dekat bokong ya, dekat-dekat pantat. Ini key points-nya. Jadi teman-teman kalau melakukan gerakan-gerakan itu jangan buru-buru. Yang penting kita paham dulu sasarannya apa. Nah, ini perlu diperhatikan key point-nya. Ini posisi duduk, kedua tangan kan lurus ke belakang tuh seperti di gambar di modelnya itu. Kemudian letakkan satu kaki di atas lutut. Sesudah itu diangkat hipnya, diangkat pantatnya ya. Jadi pantatnya setelah tadinya menyentuh permukaan itu diangkat seperti di slide 2 itu kan kelihatan tuh. Jadi pantatnya diangkat. Nah, itu di bagian pangkal paha mendekati pantat itu akan terasa di situ. Makin badannya dimajukan, badannya kalau makin dimajukan ke arah lutut itu akan makin terasa. Jadi teman-teman prinsip dari static stretching ini sakit tapi tetap nyaman gitu. Jangan sampai terlalu memaksakan, justru nanti akan memicu cedera. Jadi dan juga jangan terlalu santai gitu ya, sehingga nggak ada rasanya. Jadi mesti ada sakitnya, tapi sakitnya tetap nyaman. Oke, next slide. Nah, ini gerakan kedua namanya kneeling plantar fascia stretch. Nah, ini common injured ya. Common injured yang terjadi di runners itu kan salah satunya adalah plantar ini nih. Bagian plantar itu adalah telapak kaki ya. Di lekukan kaki itu kalau misalkan nggak elastis, itu biasanya banyak terjadi di para pelari. Jadi yang common injured itu plantar, kemudian tendon Achilles, terus ada apa yang di dekatnya paha itu. Nah, jadi ada 3. Ini salah satunya adalah plantar ya, plantar fascia. Nah, ini manfaatnya meregangkan plantar fascia pada telapak kaki. Nah, ini teman-teman yang punya problem plantar biasanya suka sakit kalau misalkan lagi lari, ini mesti dilakukan secara proper ya. Nah, key point-nya seperti apa? Itu duduk dengan kedua kaki ditekuk ke belakang ya. Itu kelihatan, jadi kita bertumpu pada jari-jari kaki. Tekuk jari-jari kaki ke arah tulang kering sehingga bertumpu pada lutut dan ball of foot. Ball of foot itu yang bola-bola kaki ya, di pangkalnya jari. Kemudian letakkan berat badan pada tumit untuk menambah tekanan stretch. Nah, kalau misalkan tentu berbeda ya tiap orang elastisitasnya ya. Kalau misalkan belum kerasa sakit, boleh makin dikasih beban itunya, tumitnya, sehingga makin menekan ke bawah. Tapi kalau misalkan udah kerasa sakit, jangan dipaksakan.
Oke, prinsipnya tetap sama ya. Sakit tapi tetap nyaman. Nah, ini familiar juga mungkin ya untuk runners. Namanya seated groin stretch. Ini sasaran utamanya sebenarnya adalah paha dalam tuh. Jadi paha dalam sampai ke selangkangan itu nanti akan ketarik. Tapi dia sekaligus juga ada sampingannya. Jadi dia akan mengaktifasi juga bagian quads. Quads itu otot ini ya, otot paha. Kemudian ada glutes. Glutes itu di bagian bokong. Key point-nya duduk bersila, kemudian telapak kaki, nah itu ke telapak kakinya saling nempel ya. Badannya tegak kalau bisa, jangan bungkuk. Kemudian tekan lutut ke arah bawah untuk menambah tekanan stretch. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lagi nanti akan ditunjukkan ya. Itu paling kerasa sih kalau misalkan kita pegang di pertemuan telapak kaki itu kemudian kita sedikit angkat ke arah badan kita dan diangkat. Nah, ini hip flexor stretch. Hip flexor stretch ini sama kayak split squat. Cuman kalau split squat kan kemarin kakinya kan nggak di kaki yang bagian belakang itu lututnya kan nggak diletakkan di permukaan tanah ya. Kemudian penahanannya juga kan maksimal 2 detik. Tapi kalau ini hip flexor stretch ini tetap tujuannya adalah kena di pangkal paha ya. Di pangkal paha lakukan penahanan. Ini tujuannya stretch hip flexor. Key point-nya posisi lunges. Sama ya, lunges itu dengan split squat tuh hampir sama. Posisinya lunges, lutut kaki depannya itu berada tepat di atas ankle. Lutut kaki depannya berada di atas ankle, maksudnya 90 derajat ya. Dan lutut kaki belakang menempel permukaan lembut. Nah, ini makanya butuh kita matras. Atau kalau misalkan teman-teman nggak punya matras, boleh pakai apa yang misalkan handuk atau ada dikasih bantal. Karena kita mesti proteksi lutut kita. Kemudian punggungnya lurus. Nah, kemudian condongan ke depan. Nah, ini condong ke depan juga tiap orang akan beda-beda. Kalau misalkan udah kerasa sakit, hentikan. Kalau misalkan flexibility-nya bagus, makin condong aja ke depan. Sehingga si hip flexor ini akan makin kerasa regangannya. Nah, teman-teman yang nggak punya keseimbangan, karena kita bukan latihan untuk keseimbangan, boleh pegangan pada dinding. Nah, ini karena kita jangan sampai karena pingin stabil, pingin seimbang, sehingga mengorbankan optimalisasi dari stretching hip flexor. Nah, ini hamstring stretch butuh ada tempat yang lebih tinggi atau teman-teman bisa pakai kursi atau apa, intinya sih lebih tinggi ya dari permukaan karena makin tinggi sebenarnya akan memberikan penekanan yang lebih optimal. Sasarannya adalah hamstring. Hamstring itu paha bagian belakang ya. Paha bagian belakang. Oke. Ini tujuannya manfaatnya stretch paha bagian belakang ya, hamstring. Key point-nya letakkan satu kaki di atas kursi dengan lutut lurus. Nah, ini lurus ini kaki yang di bawah dengan kaki yang di stretch itu harus sama-sama lurus, jangan dibengkokin ya. Lutut yang di bawah maupun yang di atas. Kemudian tangan di pinggang boleh atau pegangan sama kaki juga boleh. Condongkan badan ke arah depan. Nah, ini elastisitas tiap orang juga beda-beda. Makin kita condongkan ke depan, tentu akan makin terasa tarikannya. Kalau misalkan sudah ngerasa sakit, nggak usah dipaksakan. Elastisitas ini akan, kalau kita lakukan secara konsisten, tentu akan nambah ya. Yang tadinya misalkan cuma sedikit, lama-lama bisa range motionnya akan makin nambah. Nah, ini standing calf stretch, sasarannya di betis ya, atau jadi calf itu betis. Calf itu betis. Key point-nya itu berdiri menghadap kursi atau teman-teman boleh juga megang seperti dorong ya, ada dinding gitu, kita dorong dindingnya gitu. Letakkan satu kaki di depan dengan lutut sedikit ditekuk. Oke. Kemudian kaki lainnya di belakang lutut. Kalau misalkan teman-teman punya elastisitas lebih bagus, makin jauh aja naruh kakinya ke belakang. Oke, kaki lainnya di belakang lutut lurus dan seluruh telapak kaki menempel di lantai. Nah, ini penting, telapak kaki di bagian belakang nggak boleh ada yang ngangkat. Sehingga tarikannya ke betis itu optimal.
Itu ada tadi static stretching, ada pengertiannya flexibility ya. Jadi ini analoginya sama dengan di warm up. Kalau di warm up kan kita setelah jogging ada dynamic stretching dan mobilization. Kemudian dilanjut kalau misalkan ada kelapangan waktu kan kita bisa lakukan running drills kan. Nah, begitu juga di cooling down, ini kan kita tadi lari dulu tuh. Lari dulu 5 sampai 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan dynamic stretching. Nah, ini analoginya sama seperti running drills. Boleh kita lakukan nyambung kalau misalkan kita punya kelapangan waktu, atau dijadikan sesi tersendiri karena flexibility ini fokusnya di kelenturan ya. Teman-teman sebenarnya bisa melakukan kayak yoga, kemudian melakukan pilates, itu boleh. Tapi kalau misalkan sederhananya cukup sih ini untuk gerakan-gerakan untuk runners ya. Kalau runners tuh nggak perlu jadi seorang balerina. Kalau latihan kekuatan nggak perlu jadi seperti Ade Ray, tapi yang penting cukup aja, cukup untuk dia kebutuhan lari. Oke, flexibility ini boleh dilakukan menjadi sesi tersendiri atau nyambung dengan static stretching. Nah, ini ditujukan untuk elongasi otot. Nah, jadi teman-teman sesi-sesi warm up, sesi-sesi cooling down ini memberikan andil yang cukup besar terhadap performa lari kita ya. Karena performa lari orang itu sebenarnya hanya secara garis besar hanya ada 2 untuk seorang runner. Yang pertama ini kecepatan putaran kaki atau orang bilangnya cadence. Kemudian yang kedua ditentukan dari stride length atau panjang kaki kita melangkah. Nah, untuk panjang kaki melangkah atau stride length ini sangat erat hubungannya dengan flexibility. Makin kita lentur, tentu lemparan kaki kita ke depan akan makin jauh. Range of motion-nya lebih bagus gitu. Kayak teman-teman kalau misalkan ngelihat pelari Mo Farah ya. Mo Farah itu cadence-nya nggak sebanyak pelari elit pada umumnya, tapi kakinya jangkauannya jauh sekali ke depan dia. Nah, ini kalau misalkan kita punya stride length yang bagus, ini positifnya adalah kita punya banyak waktu untuk mengistirahatkan kaki. Jadi kalau misalkan range kakinya itu jauh, dia kan di udara akan lebih lama tuh. Nah, di udara lebih lama dia punya waktu untuk istirahatnya lebih banyak. Cuman ada minusnya juga. Kalau misalkan kita belum kuat, itu akan memicu cedera karena tabrakan tumbukannya kaki ketika mendarat itu akan lebih impact-nya lebih besar. Oke. Ditujukan pada elongasi otot, merupakan bagian dari mobility. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar warm up pada mobilization, ini sebenarnya bagian dari mobilization. Jadi untuk nambah kemampuan kita untuk bergerak gitu. Static stretching digunakan untuk meningkatkan flexibility. Pergerakannya fokus pada satu sendi saja. Nah, ini tadi ya, manfaatnya meningkatkan range of motion, mengurangi resiko cedera. Tentu kalau misalkan kita makin lentur, kita akan jauh dari cedera. Cedera itu sebenarnya karena otot kita itu nggak lentur, jadi dia ketika ditarik biasanya ada sobekan gitu. Tapi kalau misalkan kita lentur, itu akan mengurangi resiko cedera. Meningkatkan performa lari tentu aja iya, karena tadi seperti dijelaskan akan meningkatkan stride of length. Jadi jangkauan kaki melangkahnya akan lebih jauh. Kemudian dijadikan sesi latihan tersendiri atau dilakukan setelah latihan. Nah, itu tadi ya. Jadi boleh kita sambung dengan static stretching atau kita jadikan sesi tersendiri. Nah, ini trunk rotation stretch. Ini saya pernah baca buku ya tentang pelari-pelari Kenya. Itu rahasianya kenapa sih pelari Kenya itu kok bisa sekaliber itu. Ini dia di situ ada gerakan seperti ini wajib. Jadi seperti sesi meditasi buat mereka. Jadi setelah latihan tuh kayak tidur-tiduran lama gitu ditarik. Nah, ini trunk rotation stretch. Sasarannya adalah otot pinggang. Jadi pinggangnya kena, kemudian ada kerasa sakit di bagian pantat ya atau glute. Key point-nya posisi telentang, tekuk satu kaki ke arah samping. Tekan lutut ke bawah untuk menambah stretch. Jadi ketika makin kita rebahkan itu lutut, tentu akan makin terasa tarikannya,
gerakan berikutnya namanya seated quadratus lumborum stretch. Jadi ini meregangkan pinggang bagian samping. Ini kalau pelari, apalagi kalau udah jarak jauh, karena ada repetisi gerakan dari arm swing, itu biasanya pegel tuh di bagian samping tuh. Nah ini mesti kita stretch. Key point-nya duduk pertama dengan kaki terbuka ya. Kalau teman-teman punya flexibility yang bagus, makin dibuka aja kakinya. Kemudian tekuk satu kaki. Nah itu kaki yang kalau di dalam gambar itu kan yang kaki yang kiri itu ditekuk sama dia tuh. Ditekuk, kemudian badan lurus sejajar dengan kaki dengan tangan meraih jari kaki. Nah itu kaki yang nggak ditekuk itu nggak boleh lututnya sampai naik ya. Jadi tetap lurus. Kalau misalkan udah kerasa sakit, lebih baik stop aja di situ, nggak usah dipaksakan sehingga mengorbankan lutut itu jadi naik gitu. Jadi tetap prinsipnya lututnya tetap lurus. Kalau misalkan nggak mampu lebih jauh lagi, stop di situ. Nanti insya Allah akan naik lagi, naik terus kok kalau misalkan kita konsisten melakukan gerakan ini. Oke, ini pigeon pose. Ini gerakannya Pilates yoga nih. Tujuannya meregangkan external rotation hip. Yes, betul yoga. Tekuk kaki ke arah dalam, luruskan kaki sebelahnya ke belakang, tegakkan badan. Jadi badannya tegak ya. Nah ini downward dog pose. Oke, manfaatnya punggung ya, punggung kita untuk diregangkan, paha belakang tuh yang hamstring itu harus kerasa tuh. Kemudian betis atau calf. Key point-nya kedua lutut kaki lurus, jadi itu kakinya nggak boleh bengkok ya, lututnya. Telapak kaki ditekuk, nah ini juga kritikalnya nih. Telapak kakinya nggak boleh diangkat. Kalau diangkat nanti si betis ini nggak akan kerasa tarikannya. Tangan lurus ke depan. Nah ini biasanya jadi nyambung nih. Jadi setelah cobra pose seperti ini nanti dia dilanjut dengan gerakan nanti yang berikutnya. Ini cobra pose. Tujuannya abdominal itu otot perut ya. Abs-nya itu ditarik. Nah ini abs ini merupakan bagian penting karena dia menjadi bagian dari core ya. Untuk seorang pelari, kalau misalkan ototnya lemah, itu biasanya nanti kalau jarak-jarak jauh akan kerasa itu bahkan kram ya, banyak kram-kram di perut gitu. Jadi kemudian posturnya juga jadi nggak bagus kalau nggak kuat gitu. Jadi ini penting nanti pelari untuk menguatkan abdominal atau otot perutnya. Di poinnya posisi tidur, tengkurap, kemudian angkat badan. Usahakan perut bawah tetap menempel pada lantai. Nah, jadi jangan terlalu tinggi juga. Beberapa kan otot yang perut bagian bawahnya jadi keangkat juga. Nah, ini kalau bisa tetap nempel pada lantai sehingga tarikannya akan lebih optimal. Nah, ini menjadi sebuah rangkaian gerakan setelah tadi cobra pose. Dia mengangkat ke depan gitu terus langsung dijatuhkan ke belakang. Ini namanya child pose. Manfaatnya stretch bagian punggung. Nah, ini enak banget ini kalau misalkan kita lagi habis lari itu melakukan ini enak. Ini gerakan lanjutan dari cobra pose. Nah, ini tadi ya. Jadi rangkaian biasanya setelah cobra pose langsung tarik ke belakang menjadi child pose. Posisinya seperti sujud. Angkat panggul ke belakang hingga tumit menyentuh bokong dan luruskan tangan ke depan. Sekarang kita praktek ya, pakai matras. Kalau enggak cari tempat yang empuk. Ini gini, ya. Ini ditekuk gini, naikin, ini diangkat. Nah kalau misalkan sasarannya di bagian sini ya, di bagian sini. Nah ini diangkat, makin kita majuin badannya, nah ini akan makin kerasa di sini ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman kelenturannya masih kurang, ketika udah merasa sakit cukup. Tapi kalau misalkan nggak kerasa, majuin aja badannya. Nah, ditahan 20-30 detik. Oke. Sorry, sasarannya di sini ya. Pelantar. Itu berarti copot sepatu ya? Gimana? Berarti copot sepatu ya? Copot sepatu.
Nah, ini ya. Nah, ini si tumit ini kena ke pantat kita. Nah, kalau misalkan lentur, makin ditekan aja nih. Jadi posisi kakinya ini jari, ini kan jari-jari kaki nih. Nah, dia ngangkat ini. Nah, kalau ininya ketarik, si bagian sini kan akan ketarik nih. Nah, ini jadi common injured ya. Cedera yang umum terjadi pada pelari karena mereka nggak menaruh perhatian yang baik terhadap cooling down untuk bagian pelantar ini. Jadi teman-teman yang punya problem pelantar, lakukan aja yang banyak, misalkan 20-30 detik. Boleh lakukan repetisi setnya misalkan 2 atau 3 boleh. Nggak ada masalah, makin banyak makin bagus kalau cooling down. Oke, kemudian pelantar ini di warming up di mana? Di gerakan yang mana ya, Coach? Ada ya? Kalau di warming up nggak ada. Nah, itu makanya. Jadi emang khusus di cooling down ya? Iya. Ya, jadi kalau kita proper cooling down, dia kan akan nyambung pada sesi latihan kita berikutnya kan. Kalau kita cooling down-nya bagus, recovery-nya cepat, tentunya ketika kita pakai untuk latihan besoknya akan lebih enak gitu. Ini latihannya gini. Ini disambung ya, telapak kakinya disambung. Kalau misalkan ada tembok, boleh bersandar ke tembok. Badannya sebisa mungkin lurus. Kalau di contohnya kan ininya ditekan ke bawah nih. Tapi teman-teman akan lebih optimal sebenarnya kalau ini diangkat. Ininya makin dibawa ke arah badan. Nah, ini ya. Ini makin tarik ke sini. Nah, ininya diangkat nih. Nah, itu akan makin kerasa. Yang di bagian paha dalam sini sampai ke selangkangan sini akan banget ininya nih. Sakit di bagian sini kalau misalkan nggak dilakukan dengan baik. Nah, kalau misalkan kelenturannya bagus, boleh makin dorong aja ke depan. Nah, makin dorong ke depan. Itu telapak kaki yang belakangnya gimana? Di sejajar lantai apa di Gini. naikin jarinya apa gitu, tumitnya gimana? Dinaikin. Yang belakang. Nah. Oh, gitu. Oke. Nah, makin kita ke depan makin kerasa nih. Ya. Prinsipnya apa tadi? Sakit tapi tetap nyaman. Jangan sakit banget, jangan nggak sakit. Jadi ada sakit tapi tetap kita nyaman dan terkontrol. Hamstring stretch. Nah, ini hamstring juga merasakan dampaknya kalau misalkan dipakai lari. Kalau misalkan kita nggak proper cooling down, besoknya udah pasti dijamin pegel-pegel. Ini taruh kaki satu sini. Ininya nggak boleh nekuk ya. Ini nggak nekuk, ininya juga nggak nekuk, lurus semua nih. Boleh naruh tangannya di pinggang, kemudian dibawa ke depan. Atau pegangan sini. Itu mejanya setinggi apa, Coach? Bagusnya? Segitu atau segimana? Idealnya 45 derajat, Feby. Oh, oke. Buat kopi kita 45 derajat. Jangan terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi justru nggak kena. Nih, hamstring yang ini nih. Hamstring ini paha belakang. Oh iya. Sama betis tuh sini, calf. Ya. Makin lentur, makin turunin aja badannya. Dari namanya sendiri ini apakah memang diam di tempat atau gimana maksudnya? Kalau static stretching nggak banyak gerakan, tapi kalau misalkan kayak dynamic stretching kan kita ada pergerakan. Kayak misalkan split squat kemarin kan gini. 1, 2, maju. 1, 2, gitu kan. Nah, kalau ini penahanan diam aja di tempat. Oke. Kemudian berikutnya trunk rotation stretch. Ini yang saya bilang tadi, cooling down favoritnya orang kayaknya katanya bisa meningkatkan performa lari. Jadi mereka kayak gini aja. Ini. Kalau di dalam contoh itu kan dia kan kakinya diginiin ya. Nah, kalau kayaknya itu dua-duanya gini. Nah, sampai kerasa otot pinggang bagian belakangnya kerasa. Buku kalau mau nyoba monggo. Jadi gini. Nah, taruh ke bawah. Jadi ini ya.
dibuka selebar mungkin. Kalau misalkan punya elastisitas, makin lebar makin bagus. Oke. Kemudian satu kaki ditekuk. Tekuk, taruh tangannya di jari sini. Nah, samping. Nah, kalau misalkan elastisitasnya bagus ya makin turun aja. Sasarannya di bagian sini ya. Nah, jadi melangkahnya sejauh mungkin. Nah, ya. Kemudian ini ditekuk. Nah. Kalau misalkan sakit, udah cukup sampai sini. Tapi kalau misalkan oke, ini yang ditegakin. Oke. Ya, telapak kakinya nggak boleh ngangkat. Nah, telapak kaki yang belakang ini kan nggak ngangkat nih. Lurus saja. Nah, ditekan. Kalau misalkan teman-teman punya elastisitas, karena ini tujuannya punggung, ini yang dibawa ke dalam. Ini apa? Dengkul, lutut boleh bengkok nggak sih, Coach? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ini aku nggak bisa nih. Nah, kalau nggak bisa, makin jauhin aja, Feb. Jauh aja dulu nih. Nah, tapi kalau misalkan elastisitasnya bagus, makin dekat ke sini. Iya. Oke. Kalau di yoga, kalau misalnya masih belum bisa seperti itu, dengkulnya bisa ditekuk tapi bergantian. Jadi kayak Satu-satu mengayun. gitu. Jadi satu ditekuk, satu lurus, gantian. Dari posisi tidur gini, diangkat. Nah, ini perut bagian bawah jangan ngangkat semua ya. Nah, ini ada yang nempel. Terus jaga ininya. Dijaga jangan sampai gini. Nah. Ini kan familiar nih. Kena otot abdominal ya, abs-nya. Child pose. Ya. Nah, jadi pesannya jadikan ini sebagai format baku teman-teman kalau misalkan mau beraktivitas olahraga ya. Warm up kemarin itu jadi format baku, kemudian cooling down ini jadi format baku. Karena kedua aktivitas ini yang punya andil besar meningkatkan performa lari kita. Kira-kira itu saya kembalikan ke